Halo teman-teman terkasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian Alkitab yang sangat kuat dan penuh makna, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29-34. Ayat-ayat ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah proklamasi iman yang mengubah segalanya. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Wow, sebuah kesaksian yang begitu dahsyat dari Yohanes Pembaptis. Ada beberapa poin luar biasa yang bisa kita gali lebih dalam dari perikop ini. Pertama, mari kita fokus pada gelar yang sangat spesifik yang digunakan Yohanes untuk Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini bukan gelar yang sembarangan. Bagi pendengar Yahudi pada waktu itu, frasa ini langsung mengingatkan mereka pada korban Paskah. Anak domba Paskah disembelih dan darahnya dioleskan di ambang pintu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari malaikat maut di Mesir. Anak domba juga merujuk pada korban penghapus dosa yang dipersembahkan di Bait Allah. Jadi, ketika Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, dia sedang membuat sebuah pernyataan teologisis yang sangat mendalam. Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan dari semua sistem korban perjanjian lama. Dia adalah korban yang sempurna, yang sekali untuk selamanya akan menghapus dosa, bukan hanya dosa bangsa Israel, tapi dosa seluruh dunia. Ini adalah kabar baik yang revolusioner. Pikirkan betapa besarnya kasih Allah. Dia tidak lagi menuntut kita membawa korban binatang. Dia sendiri yang menyediakan korban itu, yaitu anaknya yang tunggal. Seringkali kita merasa terbebani oleh kesalahan dan dosa kita. Kita merasa tidak layak, kotor, dan jauh dari Tuhan. Tetapi kesaksian Yohanes ini mengingatkan kita bahwa ada solusi, ada pengharapan. Yesus adalah anak domba itu. Dia datang untuk mengangkat beban dosa kita, bukan sekadar menutupinya, tetapi menghapusnya. Ini berarti kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya, dengan segala kegagalan kita, dan menerima pengampunan serta pemulihan total melalui iman kepadanya. Apakah kamu sudah mengalami kelegaan dari dosa yang diangkat oleh anak domba Allah ini? Poin kedua yang menarik adalah kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Coba kita perhatikan kata-katanya. Dia berkata, "Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes adalah seorang nabi besar. Banyak orang mengikutinya, mendengarkan khotbahnya yang keras, dan dibaptis olehnya. Popularitasnya sangat luar biasa pada masa itu. Mudah sekali bagi seseorang dalam posisi seperti itu untuk menjadi sombong atau merasa dirinya penting. Tetapi Yohanes tidak seperti itu. Dia dengan tegas menyatakan bahwa perannya hanyalah sebagai pembuka jalan. Dia tahu posisinya. Dia tahu bahwa misinya adalah untuk menunjuk kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan dia berkata, "Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia." Pengakuan ini menunjukkan kejujuran dan kerendahan hati yang luar biasa. Dia tidak berpura-pura tahu segalanya. Dia bergantung pada wahyu dari Allah. Sikap Yohanes ini menjadi teladan yang sangat kuat bagi kita semua. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, apakah tujuan utama kita adalah untuk menonjolkan diri sendiri atau untuk menunjuk kepada Yesus? Apakah kita mencari kemuliaan bagi nama kita sendiri? Atau kita rindu agar nama Yesus yang dimuliakan melalui hidup kita? Yohanes mengajarkan kita bahwa kebesaran sejati di mata Tuhan bukanlah tentang seberapa banyak pengikut yang kita miliki, tetapi seberapa setia kita dalam mengarahkan orang lain kepada Sang
Juru Selamat. Mari kita belajar untuk berkata seperti Yohanes di bagian lain Alkitab. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Poin ketiga adalah tentang konfirmasi ilahi. Yohanes tidak hanya asal bicara. Kesaksiannya didasarkan pada pengalaman supranatural yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia berkata, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Ini adalah penggenapan dari tanda yang Tuhan janjikan kepadanya. Tuhan berfirman, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Ini adalah momen yang sangat penting. Turunnya Roh Kudus dalam rupa merpati di atas Yesus adalah peneguhan dari Bapa di surga bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih. Ini juga menandai dimulainya pelayanan publik Yesus secara resmi. Tanda ini begitu jelas dan tak terbantahkan bagi Yohanes. Pengalamannya ini memberinya keyakinan penuh untuk bersaksi dengan berani. Hal ini juga menunjukkan perbedaan mendasar antara baptisan Yohanes dan baptisan yang akan dilakukan oleh Yesus. Yohanes membaptis dengan air sebagai simbol pertobatan. Itu adalah tindakan lahiriah yang mempersiapkan hati orang-orang. Tetapi Yesus, kata Yohanes, akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah baptisan yang bersifat batiniah, transformatif, dan memberikan kuasa. Baptisan dengan Roh Kudus adalah karya yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, yang melahirbarukan kita dari dalam, memberikan kita hidup yang baru, dan memperlengkapi kita untuk hidup baginya. Apakah kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus ini dalam hidup kita? Apakah kita hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus setiap hari? Ini bukan hanya pengalaman satu kali, tetapi sebuah hubungan yang terus-menerus dengan pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Kuduslah yang menghibur kita, mengajar kita, memberi kita kekuatan, dan memampukan kita untuk bersaksi tentang Yesus, sama seperti yang dilakukan Yohanes. Akhirnya, semua pengamatan ini membawa Yohanes pada satu kesimpulan yang tak tergoyahkan. Dia menutup kesaksiannya dengan sebuah deklarasi iman yang puncak. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ya, inilah anak Allah. Ini adalah inti dari segalanya. Setelah melihat tanda-tanda, setelah memahami perannya sebagai anak domba, setelah menyaksikan turunnya Roh Kudus, Yohanes sampai pada kebenaran tertinggi. Yesus adalah anak Allah. Gelar anak Allah menegaskan keilahian Yesus. Dia bukan sekadar nabi besar, guru yang bijaksana, atau manusia yang baik. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang setara dengan Bapa. Kesaksian Yohanes ini menjadi fondasi iman Kristen. Kita percaya kepada Yesus bukan karena dia seorang tokoh sejarah yang hebat, tetapi karena dia adalah anak Allah, Juru Selamat dunia. Kesaksian Yohanes Pembaptis lebih dari 2000 tahun yang lalu masih bergema dengan kuat hari ini. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apa respons kita terhadap kesaksian ini? Apakah kita seperti Yohanes juga melihat siapa Yesus sebenarnya? Apakah kita mengakui dia sebagai anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita? Apakah kita bersedia merendahkan diri dan meninggikan dia dalam hidup kita? Dan apakah kita setelah mengalami karyanya, berani untuk memberi kesaksian kepada orang lain, ya inilah anak Allah. Hidup kita seharusnya menjadi sebuah kesaksian yang hidup tentang siapa Yesus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan, sikap, dan karakter kita. Ketika orang lain melihat hidup kita, semoga mereka tidak melihat kehebatan kita, tetapi mereka melihat Yesus yang terpancar melalui kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Kami bersyukur untuk kesaksian Yohanes Pembaptis yang dengan begitu jelas dan berani menunjuk kepada Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa kami. Ampuni kami jika kami seringkali masih terbebani oleh rasa bersalah dan lupa akan pengorbanan-Mu yang sempurna. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Yohanes, untuk selalu meninggikan Engkau di atas segalanya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki kuasa untuk hidup dan bersaksi bagi-Mu. Dan kuatkan iman kami untuk dengan yakin mengakui bersama Yohanes bahwa Engkaulah anak Allah, Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
teman-teman sudah bergabung dalam renungan hari ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.